Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Marco Bezzecchi puji performa Marc Marquez di MotoGP Catalunya 2025. Meski gagal menang, dia tetap legenda. Meski hanya finish di posisi kedua dalam balapan utama MotoGP Catalunya 2025, performa Marc Marquez tetap mendapat pujian dari berbagai pihak. Salah satu yang secara terbuka memberikan apresiasi adalah Marco Bezzecchi, pembalap asal Italia yang mengaku sangat terkesan dengan kegigihan Marquez sepanjang akhir pekan balap di sirkuit Barcelona Catalunya. Bezzecchi menyebut Marquez sebagai pembalap luar biasa yang tetap menunjukkan kelasnya. Meskipun rekor kemenangan beruntun yang telah ia jaga selama 5 seri terakhir akhirnya terhenti. Yang lebih menarik, rekor itu terputus bukan oleh lawan tangguh dari tim pabrikan lain, melainkan oleh adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Saya rasa apa yang dilakukan Marc akhir pekan ini benar-benar mencerminkan siapa dirinya. Dia tetap menjadi Marc Marquez yang sama, agresif, pintar, dan tak pernah menyerah. Meski tidak menang, dia menunjukkan mental juara, ujar Bezzecchi saat diwawancarai setelah balapan. Akhir pekan di Catalunya sebenarnya dimulai dengan sangat baik bagi Marquez. Meski tidak memulai dari pole position, pembalap berjuluk The Baby Alien itu berhasil mencuri perhatian saat tampil dominan di sesi sprint race hari Sabtu, mengalahkan para rival dengan gaya balap khasnya yang agresif namun penuh perhitungan. Di hari Minggu sore, Marquez kembali tampil kompetitif dalam balapan utama. Ia sempat memimpin beberapa lap awal setelah melakukan start yang impresif. Namun, menjelang pertengahan balapan, Alex Marquez yang tampil lebih konsisten dan tenang berhasil mengambil alih posisi terdepan. Ketika saya melihat Alex mulai mendekat, saya tahu saya harus lebih agresif. Tapi saya juga harus mempertimbangkan ban dan suhu trek. Saya coba tekan dia, tapi dia tidak goyah. Dia pantas menang hari ini, ungkap Marc Marquez seusai lomba. Kemenangan Alex Marquez sekaligus menjadi penutup sempurna bagi akhir pekan keluarga Marquez, dan menjadi cerita emosional tersendiri. Pasalnya, ini adalah kali pertama Alex mengalahkan Marc dalam pertarungan langsung di kelas utama MotoGP, dan ia melakukannya di hadapan para penggemar lokal mereka di Spanyol. Sebelum MotoGP Catalunya, Marc Marquez mencatatkan rekor 5 kemenangan beruntun, sebuah pencapaian yang kembali membuktikan bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya setelah beberapa musim penuh cedera dan adaptasi dengan motor baru. Cepat atau lambat, saya tahu akan ada pembalap yang bisa mengalahkan saya, dan ternyata itu adik saya sendiri. Tidak ada rasa kecewa sama sekali. Justru saya bangga padanya, ujar Marquez. Ia juga mengungkapkan sisi menarik dari catatan rekornya. Dalam wawancara dengan media Spanyol, Marquez membocorkan bahwa ia sudah merasa sesuatu akan terjadi di Catalunya. Entah kenapa saya punya firasat bahwa rekor ini tidak akan bertahan di sini. Tapi saya tidak menyangka Alex yang akan memutuskannya, ujarnya sambil tersenyum. Komentar dari Marco Bezzecchi menjadi bukti betapa Marquez masih dianggap sebagai tolok ukur di lintasan, bahkan oleh para pembalap muda. Bezzecchi sendiri gagal finish di sprint maupun balapan utama Catalunya. Ketika saya mengikuti Marc dari belakang, saya bisa melihat betapa efektifnya dia dalam setiap tikungan. Dia tidak melakukan banyak kesalahan, bahkan ketika berada di bawah tekanan. Bagi saya, itu luar biasa, jelas Bezzecchi. Ia menambahkan bahwa Marquez adalah contoh nyata dari pembalap yang selalu berkembang. Kita semua tahu dia pernah cedera parah dan banyak orang meragukan dia akan kembali seperti dulu. Tapi lihat sekarang, dia tetap menjadi ancaman bagi siapapun di grid. Balapan di Catalunya juga membuka babak baru dalam hubungan kakak adik antara Marc dan Alex Marquez. Rivalitas mereka kini tak hanya berlangsung di dalam garasi keluarga, tapi juga di lintasan. Meski begitu, keduanya menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Seusai balapan, Marc langsung memberikan selamat kepada Alex dan memeluknya di Parc Ferme. Saya tahu betapa kerasnya dia bekerja. Saya tahu level yang dia punya. Hari ini dia lebih baik dari saya, dan saya senang akan hal itu, kata Marc. Alex sendiri mengaku sempat ragu apakah bisa mengalahkan sang kakak, terutama di trek seberat Catalunya. Saya melihat dia sangat kuat saat sprint,
dan saya pikir mungkin hari Minggu juga dia akan seperti itu. Tapi saya terus percaya pada strategi saya, dan ternyata berhasil, ucapnya. Meski gagal memperpanjang rekor kemenangan, Marc Marquez justru memberikan pelajaran penting soal sportivitas, penerimaan, dan semangat kompetisi. Ia tidak meratapi kekalahan, melainkan justru memberi apresiasi kepada pemenang, termasuk saat yang menang adalah adiknya sendiri. Pujian dari rekan sekelas seperti Marco Bezzecchi pun mempertegas bahwa Marquez masih menjadi figur sentral di dunia MotoGP. Tidak hanya karena kemampuannya di atas motor, tapi juga karena sikap dan karakter yang ia tunjukkan di luar lintasan. Sebagaimana disampaikan Bezzecchi, Marc bukan hanya pembalap hebat, tapi juga pribadi yang layak jadi panutan. Dia tetap legenda, meski tidak menang. Musim 2025 menjadi titik balik penting dalam perjalanan Marc Marquez di MotoGP. Setelah berkelana bersama Gresini dan sebelumnya menciptakan sejarah bersama Repsol Honda, kini pembalap berjuluk Baby Alien itu memperkuat tim pabrikan Ducati. Kedatangannya bukan hanya membawa angin segar bagi Ducati, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan tersendiri bagi sosok penting di balik layar, sang kepala kru baru, Marco Rigamonti. Rigamonti, seorang insinyur senior Ducati yang sebelumnya bekerja dengan nama-nama besar seperti Andrea Iannone dan Enea Bastianini, kini diberi kepercayaan penuh untuk mendampingi Marquez di garasi tim utama. Dalam wawancara terbaru dengan media Spanyol AS, yang kemudian dikutip oleh Crash.net, Rigamonti mengaku tak bisa menyembunyikan rasa senangnya saat dipercaya menangani pembalap sekaliber Marc Marquez. Senang? Ujar Rigamonti sambil tersenyum ketika ditanya tentang perasaannya bekerja dengan Marquez. Terutama karena saya merasa Ducati menghargai saya, dengan memberi kepercayaan ini. Kabar mengenai Marquez bergabung dengan Ducati memang menjadi perbincangan hangat sejak pertengahan musim 2024. Setelah meraih hasil impresif bersama tim satelit Gresini, Marquez akhirnya menandatangani kontrak dengan tim pabrikan Ducati antara seri Mugello dan Assen. Momen tersebut juga menjadi titik awal perubahan dalam struktur teknis tim Ducati, termasuk keputusan untuk menjadikan Rigamonti sebagai kepala kru Marquez. Setelah Mugello tahun lalu, 2024, saat dia menandatangani kontrak dengan Ducati, antara Mugello dan Assen, Ducati menelepon saya dan memberitahukan hal ini, terang Rigamonti mengenang. Mendengar kabar tersebut, Rigamonti pun langsung bersiap untuk menyongsong tantangan baru. Meski sebelumnya ia sudah punya pengalaman luas bersama pembalap-pembalap berbakat, bekerja dengan seorang juara dunia 8 kali jelas merupakan level yang berbeda. Ketika diminta untuk menggambarkan Marquez dalam satu kata, Rigamonti menjawab tanpa ragu, lengkap. Satu kata sederhana, namun syarat makna bagi seorang kepala kru yang tahu betul seluk-beluk karakter pembalap top dunia. Sebutan itu tentu bukan tanpa alasan. Sepanjang musim 2025 ini, Marquez menunjukkan performa luar biasa yang bahkan melebihi ekspektasi. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan 7 kemenangan beruntun di sprint race maupun balapan utama, Grand Prix, dan mengoleksi total 23 kemenangan dari 28 balapan dalam 14 seri yang telah digelar. Dominasi Marquez terlihat semakin kokoh sejak putaran Aragon di awal Juni 2025. Ia tak hanya mendominasi podium, tetapi juga mencetak rekor konsistensi yang belum tertandingi sepanjang musim. Saat ini, Marquez unggul 175 poin dari pesaing terdekatnya, yang tak lain adalah sang adik, Alex Marquez. Dengan keunggulan besar tersebut, Marquez bahkan hampir dipastikan akan mengunci gelar juara dunia musim ini di Misano, sebelum MotoGP beralih ke seri-seri di luar Eropa. Sebelum musim 2025, Marco Rigamonti mendampingi Alex Marquez, adik Marc, di garasi tim Gresini Ducati. Bersama Alex, Rigamonti menunjukkan kinerja yang cukup baik, terutama dalam membangun motor yang kompetitif dan stabil. Namun, dengan naiknya Marc ke tim pabrikan, Rigamonti juga ikut naik kelas untuk menjadi bagian dari proyek ambisius Ducati bersama pembalap paling ikonik dalam satu dekade terakhir. Bekerja dengan Marc adalah sesuatu yang spesial, lanjut Rigamonti. Bukan hanya karena dia pembalap hebat, tapi juga karena pendekatannya yang sangat profesional. Dia tahu apa yang dia mau dari motor,
dan komunikasi kami sangat baik sejauh ini. Kebersamaan Rigamonti dan Marquez pun menjadi cerita sukses yang semakin memperkuat dominasi Ducati musim ini. Kombinasi pengalaman teknis Rigamonti dan insting balap Marquez terbukti menjadi senjata ampuh dalam mengatasi berbagai tantangan teknis sepanjang musim. Menariknya, kedatangan Marquez ke tim pabrikan Ducati sempat menimbulkan drama internal, terutama terkait posisi Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 musim sebelumnya. Isu bahwa Alex Marquez malu-malu ingin menggantikan posisi Bagnaia di tim pabrikan sempat membuat gaduh jagat MotoGP. Namun pada akhirnya, Ducati memutuskan untuk mempertahankan Bagnaia dan memasangkan Marquez sebagai rekan setimnya. Situasi ini menempatkan Alex kembali di Gresini, sementara Mark naik ke kursi utama tim merah. Meski berada di tim berbeda, persaingan kakak adik ini tetap menjadi sorotan, terlebih karena keduanya kini mendominasi klasemen sementara. Dengan performa yang terus melesat, Ducati semakin yakin bahwa proyek besar mereka bersama Marc Marquez akan berbuah manis. Kehadiran Marco Rigamonti sebagai kepala kru pun terbukti menjadi keputusan strategis yang tepat. Bukan hanya membawa kestabilan di garasi, Rigamonti juga menjadi sosok penting dalam menjembatani komunikasi antara Marquez dan teknisi Ducati lainnya. Musim belum berakhir, namun Ducati sudah berada di ambang pintu kejayaan. Gelar juara dunia sudah di depan mata, dan senyum penuh kebanggaan terpancar dari wajah Marco Rigamonti, insinyur senior yang kini mengawal langsung langkah besar sang legenda MotoGP, Marc Marquez. Legenda MotoGP asal Australia, Casey Stoner, memberikan pandangannya yang mengejutkan mengenai dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025. Menurut Stoner, meskipun Marquez terlihat tak terbendung bersama Ducati Lenovo, pembalap asal Spanyol itu sebenarnya belum mencapai potensi maksimalnya. Musim 2025 menjadi ajang kebangkitan luar biasa bagi Marc Marquez. Setelah beberapa tahun yang penuh cedera dan ketidakpastian, kini pembalap berusia 32 tahun itu menunjukkan performa terbaiknya sejak terakhir kali ia merajai MotoGP bersama Repsol Honda. Bergabung dengan tim Ducati Lenovo, Marquez langsung mencuri perhatian sejak awal musim dan terus mendominasi balapan demi balapan. Hingga 14 putaran musim ini, Marquez telah mencatatkan 10 kemenangan Grand Prix, termasuk kemenangan di 7 putaran terakhir secara beruntun. Tak hanya itu, ia juga menyapu bersih 13 sprint race yang digelar sepanjang musim, menjadikannya pembalap paling superior sejauh ini dengan keunggulan 175 poin di puncak klasemen sementara. Bahkan, jika tren positif ini terus berlanjut, Marquez berpeluang mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 lebih awal, tepatnya pada Grand Prix San Marino yang akan digelar bulan September mendatang. Namun, di balik penampilan impresif tersebut, Casey Stoner mengungkapkan bahwa dominasi Marquez bukanlah puncak dari kemampuannya. Dalam wawancaranya bersama Tente Sports, yang dikutip oleh dari Crash.net, Stoner menilai bahwa Marquez masih menyimpan potensi yang belum sepenuhnya tergali, terutama dalam hal adaptasinya terhadap sistem elektronik pada motor Ducati. Ini benar-benar dominasi Ducati dan Marc Marquez, ujar Stoner. Saya tidak tahu apakah ada yang bisa memprediksi apa yang sedang terjadi. Semua orang bilang di awal musim Marc akan bagus. Tapi saya rasa kami tidak bisa memprediksinya sebagus ini. Juara dunia 2 kali itu menyebut gaya berkendara Marquez sebagai kunci kesuksesan di musim ini. Marquez, yang dijuluki pengawal senior oleh para penggemarnya karena reputasi dan pengalamannya, dinilai sangat lihai dalam memanfaatkan sistem elektronik Ducati, aspek teknis yang kerap menjadi tantangan besar bagi banyak pembalap lain. Marc telah mengembangkan gaya ini sejak awal di kelas Premier. Cara dia memanfaatkan sistem elektronik, mengelola traksi, hingga pengambilan sudut-sudut sempit, benar-benar membedakannya dari yang lain, lanjut Stoner. Stoner juga menyinggung bagaimana Marquez telah mengubah pendekatan balapnya. Jika dulu Marquez dikenal dengan gaya agresif dan risiko tinggi, kini ia tampil lebih strategis dan efisien. Menurut Stoner, ini adalah evolusi gaya berkendara yang membuatnya semakin sulit dikalahkan. Dia tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus menjaga ban. Itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan, terutama di atas motor yang sangat bertenaga seperti Ducati GP25,
jelas Stoner. Meski begitu, Stoner percaya bahwa Marquez masih bisa tampil lebih baik. Ia menyebut ada ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal performa fisik dan kestabilan adaptasi terhadap karakteristik motor yang terus berkembang. Saya benar-benar tidak menyangka dia akan mendominasi tahun ini. Dan dia selalu melawan semua pembalap lain, tanpa terkecuali, kata Stoner. Kami sudah pernah memakainya di Ducati tahun lalu, tetapi sekarang kami mulai sedikit lebih aktif dan fokus pada bahunya. Komentar Stoner ini juga merujuk pada kondisi fisik Marquez yang sempat mengalami cedera bahu berulang sejak beberapa musim lalu. Meski kini terlihat bugar, Stoner mengindikasikan bahwa masih ada proses pemulihan yang harus dijalani oleh Marquez untuk benar-benar kembali ke kondisi puncak. Hal ini menambah kekaguman terhadap pencapaian Marquez musim ini, karena ia mendominasi meskipun belum dalam kondisi terbaik. Sebuah pertanda bahwa jika ia mencapai 100% kemampuan fisik dan teknisnya, kemungkinan ia akan semakin tak terhentikan. Di sisi lain, keberhasilan Marquez juga menjadi cerminan superioritas Ducati sebagai konstruktor. Dengan teknologi yang terus disempurnakan dan pendekatan tim yang fokus pada data dan adaptasi, Ducati berhasil menjadi rumah baru yang ideal bagi Marquez, setelah tahun-tahun penuh tekanan di Honda. Tidak sedikit pengamat yang menyebut kombinasi Marquez-Ducati sebagai pasangan tak terkalahkan di MotoGP saat ini. Bahkan, beberapa rivalnya di lintasan mulai menunjukkan frustrasi terhadap dominasi yang tampaknya terlalu jauh untuk dikejar. Namun bagi Marquez, perjalanan belum selesai. Meski unggul jauh di klasemen, ia tetap menunjukkan fokus penuh di setiap sesi latihan dan balapan. Ia berulang kali menyatakan bahwa targetnya bukan hanya gelar, tapi juga menciptakan sejarah baru di MotoGP, salah satunya menjadi juara dunia dengan dua pabrikan berbeda. MotoGP 2025 pun semakin menarik untuk diikuti. Apakah Marquez benar-benar belum mencapai level maksimalnya seperti yang diyakini Casey Stoner? Atau justru ini adalah puncak baru yang sudah cukup membuatnya meninggalkan semua rival? Yang pasti, Marc Marquez dan Ducati sedang menulis babak baru dalam sejarah kejuaraan dunia balap motor paling prestisius ini. Dan jika kata-kata Stoner terbukti benar, maka para pesaing Marquez perlu bersiap, karena pengawal senior ini masih punya amunisi yang belum ia keluarkan sepenuhnya. Bos Ducati siap bantu Bagnaia, evaluasi total Desmosedici GP25 demi kepercayaan diri sang juara. Ducati tengah menghadapi periode penuh evaluasi menyusul performa yang mengecewakan dari juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, di seri MotoGP Balaton Park. Tim pabrikan asal Italia itu kini berupaya mengembalikan rasa percaya diri sang pembalap utama dengan pendekatan baru terhadap Desmosedici GP25, motor prototipe yang disebut-sebut sebagai penyempurnaan dari generasi sebelumnya. Balapan di Hungaria menjadi salah satu akhir pekan terburuk bagi Bagnaia di musim 2025. Ia untuk pertama kalinya tersingkir di Q1, hanya finish ke-13 di sprint race, dan menutup akhir pekan dengan menempati posisi ke-9 di Grand Prix. Catatan yang jauh dari ekspektasi, baik dari sang pembalap maupun dari tim Ducati Lenovo. Namun, alih-alih menyalahkan pembalap, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menyuarakan dukungan penuh bagi Bagnaia. Ia mengungkapkan bahwa masalah utama bukan pada performa Dall'Igna, melainkan pada kurangnya koneksi antara rider dan motornya. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap GP25 kini menjadi prioritas utama. Dalam upaya mencari solusi, tim teknis Ducati menerapkan serangkaian perubahan drastis pada setup Desmosedici GP25 milik Bagnaia sepanjang akhir pekan di Balaton Park. Perubahan ini, yang dilakukan setelah sesi kualifikasi, akhirnya memberikan hasil positif meskipun belum sepenuhnya mengangkat performa Bagnaia di klasemen akhir balapan. Bagnaia sendiri mengakui bahwa meskipun hasil akhir tidak memuaskan, perubahan setup tersebut membuatnya akhirnya bisa merasakan kembali sesuatu yang selama ini hilang. Dalam debriefing pasca balapan, sang juara bertahan menyebut sensasi yang didapatnya di atas motor sebagai langkah besar ke arah yang benar. Dall'Igna menegaskan bahwa aspek paling penting dari akhir pekan ini bukanlah hasil, melainkan kembalinya rasa percaya diri Bagnaia terhadap motornya. Hanya ada satu hal positif,
Tetapi itu penting, sensasi yang dialami dalam balapan dengan perubahan setup signifikan yang dilakukan setelah sesi kualifikasi, tulisnya dalam pernyataan resminya. Yang penting saat ini bukanlah hasil balapan itu sendiri, melainkan perasaan yang ia temukan kembali di atas motor, lanjut dalihnya. Hasilnya akan datang hanya setelah ia sepenuhnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, yang juga berarti membiasakan diri melakukan hal-hal yang seharusnya normal tetapi tidak memungkinkannya dilakukan oleh konfigurasi sebelumnya. Salah satu spekulasi yang muncul adalah bahwa GP25 terlalu dikembangkan dengan masukan dari banyak pembalap, sehingga mengorbankan kebutuhan spesifik Bagnaia sebagai pembalap utama. Desmosedici GP25 memang merupakan evolusi dari GP24 yang sangat dominan, tetapi tidak semua pembaruan bekerja selaras dengan gaya balap Bagnaia yang mengandalkan pengereman tajam dan traksi kuat di tikungan lambat. Beberapa analis menyebutkan bahwa GP25 terasa terlalu halus dalam pengiriman tenaga dan kurang responsif di area pengereman, dua aspek yang menjadi andalan Bagnaia dalam menaklukkan rival-rivalnya musim lalu. Kondisi ini semakin diperparah oleh tekanan kompetitif dari rekan setimnya sendiri, Marc Marquez, serta para pembalap tim satelit seperti Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, yang terkadang justru mampu tampil lebih kompetitif dengan spek motor yang sama atau bahkan versi sebelumnya. Menanggapi kondisi tersebut, Ducati dikabarkan sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengembangan GP25, termasuk membuka opsi untuk kembali menggunakan elemen dari konfigurasi lama atau melakukan modifikasi besar-besaran jelang paruh kedua musim. Kami percaya pada Bagnaia, dan dia tahu itu, ujar dalihnya menutup pernyataannya. Tahap selanjutnya sangat penting untuk memastikan jalur yang dipilih. Kami tidak sabar menunggu hal ini terjadi. Komentar dalihnya mencerminkan adanya urgensi sekaligus keyakinan dari manajemen puncak Ducati terhadap sang juara dunia. Mereka memahami bahwa performa Bagnaia bukan hanya soal kecepatan mentah, melainkan soal rasa menyatu dengan motor, faktor yang tidak bisa diukur lewat data semata. Yang menarik, pernyataan ini muncul hanya beberapa pekan setelah Bagnaia secara terbuka mengungkapkan frustrasinya pasca Grand Prix Austria. Kala itu, ia menyebut dirinya kehabisan kesabaran terhadap situasi yang dialaminya. Namun, jelang akhir pekan Hungaria, komentar tersebut ditarik kembali olehnya, menandakan bahwa ada komunikasi positif antara pembalap dan tim yang mulai terbangun kembali. Dalam konteks ini, perubahan arah setup yang terjadi di Balaton Park bisa menjadi titik balik penting. Meski belum mampu mengangkatnya ke podium, setidaknya Ducati dan Bagnaia menemukan arah baru untuk mengembangkan GP25 lebih lanjut. Dengan jeda singkat sebelum seri berikutnya, fokus Ducati kini tertuju pada validasi setup baru tersebut. Jika terbukti efektif, bukan tidak mungkin Bagnaia akan kembali ke performa terbaiknya dalam waktu dekat. Tim pabrikan asal Bologna itu memahami bahwa mempertahankan gelar dunia membutuhkan lebih dari sekadar motor tercepat. Itu soal menjaga harmoni antara mesin, data, dan perasaan sang pembalap. Di musim yang semakin kompetitif ini, segala langkah kecil bisa menentukan hasil besar. Dan bagi Ducati, memastikan Bagnaia kembali nyaman di atas Desmosedici GP25 adalah taruhan yang tak bisa ditunda.